selamat pagi, Assalamualaikum, kelas Sabtu semuanya. Bertemu lagi bersama kita, Iwan dan Raki. Tapi satu lagi nggak ada Ebi nih hari ini. Nah, terus ada satu lagi, ada Angga nih. Ada kita Angga. Hai Angga. Hai, salam dari tengah hutan. Salam dari tengah hutan. Tapi sebelumnya mungkin kita berikan sedikit doa untuk rekan kita Ebin yang saat ini sedang berjuang untuk melawan COVID. Mudah-mudahan dia cepat segera sembuh. Jadi mohon doanya dari teman-teman pirsawan, kelompok pencapir, kelas Sabtu semua ya. Oke. Hari ini kita kedatangan satu tamu nih. Kalau dilihat wajahnya sedikit 70-an bisa. Retro. Ketahuan umurnya. Retro atau klasik nih biasanya modelnya kayak gini tuh. Ini teman kita di kampus dulu, Angga Sapta. Angga saat ini kerja di salah satu perusahaan oil company di tengah jauh hutan di sana. Nah, kita mau ngobrol-ngobrol nih, apa sih enggak bedanya hidup di hutan dengan hidup di kota? Pertanyaannya ini banget. Apa? Tapi gue nambahin dikit ya. Si Angga itu kan kalau yang gue kenal dari dulu gitu ya, Bandung banget gitu ya dulu waktu zaman kita kuliah. Angga di Bandung. Kalau sampai kita zaman lulus, Angga apa kabar Angga? Angga ya di Bandung gitu. Angga di Bandung, iya. Terus tiba-tiba kuncen ya, Angga apa kabar? Angga di tengah hutan gitu. Hah? Angga di tengah hutan? Angga di mana? Ternyata di mana nih? Gimana nih enggak? Cerita enggak? Kenapa bisa lo keluar dari Bandung dan lo kemana sekarang sebenarnya? Jadi memang ya kalau orang Bandung asli gitu ya, itu udah hampir semua yang nggak mau keluar Bandung lah ya. Udah murah. Naik angkot lu pemandangan indah gitu kan. Gitu. Dan lain-lain lah ya. Nah, terus akhirnya beberapa tahun kemarin sebenarnya ini spiritual lah ya. Jadi pengalaman spiritual gue. Jadi 2013 tuh gue setelah 2011 gue nikah gitu ya. Terus punya anak karena kerjaan gue motret. Jadi gue ada kantor foto kan dari tahun 2006, kantor sendiri sampai saat itulah gitu ya. Dan ya memang cita-cita gue akhirnya tercapai gitu, jadi fotografer kondangan maksudnya. Kondang. Bagus. Nah, jadi 2013 itu udah mulai, 2011 tuh udah mulai begitu anak. Aduh, kerjaan gue berkah nggak ya gitu. Gue udah mulai galau nih, gue motretin ya kalau muslim gitu kan ada aurat gitu ya. Gue memotret itu gitu, gue mempublishnya, aduh ini jadi dosa jariah nggak buat gue ya gitu. Udah mulai galau tuh gitu. Aduh, terus gue juga ya acara-acara seperti ya dunia malam kan gue motretin, gue dibayar, terus gue dibayar pakai duit apa nih ya gitu ya. Udah mulai galau tuh, aduh ntar isi anak gue duitnya dari mana asal duitnya gitu ya. Akhirnya ya alhamdulillah saat itu langsung dikabulkan mungkin sama Allah gitu ya. Gue berdoa, ya Allah kalau emang ini berkah ya mudahkan, tapi kalau nggak berkah tolong dikasih gue jalan lain gitu. Alhamdulillah akhirnya gue coba lah nge-apply ke sini gitu ya. Gue juga iseng gitu. Iseng gitu. Karena gue dari dulu ya udahlah, gue kalau nggak kerja di oil company gue yang motret aja gitu. Gue nggak tertarik yang lain, kerjaan kantor yang lain ya gitu. Akhirnya iseng motret terus udah ya iseng nge-apply terus ya udah jadilah di situ. Awalnya di oil Jakarta. company. Ya, enggak boleh nanya dulu enggak sebelum ini? Kenapa oil company spesifik banget? Kalau enggak oil company mendingan motret gitu. Karena ada om gua gitu ya, dia sekarang dia perusahaan Caltex juga. Om gua kerja di situ. Terus gua mulai ya di Caltex. Om gua tuh di Caltex. Terus gua melihat dia yang kayak ya dulu gue menilai materi ya, kayak dia selalu ngasih ke orang, kayaknya duitnya banyak terus bisa sedekah banyak ya, gitu. Gue pengen lah di situ gitu. Ya kayak ngebantu saudaranya yang lagi susah dan lain-lain. Ya kayaknya gue mau lah di situ dari kecil gitu. Jadi gue kalau nggak usaha sendiri, ya udah gue mau kerja tapi di situ ya gitu. Ya akhirnya gue nge-apply ke situ, terus ya om gue juga saat itu ngasih link karena kan masih banyak teman-temannya gitu ya, ngasih link nih kalau mau daftar lu kesini. Lu ngajuin sekarang karena online kan, terakhir tuh udah online.
Jadi online, terus dipanggil. Cuman saat itu nggak ada bukan permanen, jadi masih kontrak. Nah, gue agak ya kalau masalah materi ya, saat itu gue udah mulai mapan di usaha foto gitu dengan tawaran pegawai kontrak di Jakarta yang 52 gitu ya, notabene gue nggak bisa motret lagi gitu saat itu jauh turun banget kalau dalam nominal ya, itu jauh lah gitu. Tapi ya mungkin itu jawaban dari doa gue ya, akhirnya gue sama bini juga yang segini, terus ya udah, jadi gue aja, gue cobain, ternyata nggak lama gue ada kesempatan tadi yang bos gue tuh, lu ada kesempatan permanen nih, cuman ya itu di tengah hutan, namanya Libo itu ya dari Duri juga jauh sih, nggak ada peta lah kalau lihat peta. Nah ini nggak, ini daerah mana nih nggak? Tuh teman-teman yang nonton juga buta peta Indonesia mungkin ya. Libo itu daerah mana? Provinsi mana ya sebenarnya? Sering dengar tapi kayak nggak pernah tahu di mana sih. Jadi adanya di Riau ya, di Riau. Jadi kalau lu ke Riau, lu turun di Pekanbaru, terus lu pakai travel sekitar 2,5 jaman lah, gitu ya kalau pakai travel ya. Biasanya gue turun di Pekanbaru, udah gitu gue lanjut pakai mobil company gitu ya. Mobil company itu nganterin pakai bis lah, sekitar 3 jaman gue. Jadi dari jalan raya itu mungkin kalau ke Libu sekitar 90 kiloan ya, cuman jalan satu-satunya. Jadi kalau ada yang mogok seperti tanker atau mobil trailer ya udah, wassalam lah. Itu bisa sampai setengah hari, bisa sampai 12 jam, sampai bahkan sampai sehari semalam gitu. Seringnya balik lagi aja lah, udah besok lagi gitu. Jadi kalau ada mogok ya nunggu yang lewat gitu ya enggak ya? Nunggu, cuman kalau mogoknya parah biasanya kan langsung disingkirin, tapi memang harus bawa alat berat dulu kan. Kayak ya alat berat ngangkut gitu, dipinggirin baru bisa lewat. Cuman ya cukup lama lah. Itu gitu, jalannya emang kecil banget ya? Cuman cukup 2 jalur gitu, sehingga akhirnya kalau misalnya satu mogok akhirnya langsung ke... Iya. Jadi kalau satu mobil kontainer itu malang jalan, ya udah sebadan dia aja tuh, dua jalur tuh. 2 jalur bahkan bisa. 2 jalur, bener 2 jalur. Jadi ya udah kalau ke sana, dan itu kan memang lokasinya itu jalan raya, dan dari jalan raya itu 30 kilo lagi ke dalam tuh. Jadi daerahnya daerah sawit dan sumur-sumur produksi aja di sana tuh. Nah ada camp kecil, gue tinggal di situ lah 3 tahun itu. Di sana ngapain aja nggak? Di sana itu gue pas pindah dari HR itu dan diterima itu di timnya security. Jadi gue bertanggung jawab untuk pengamanan gitu ya, pengamanan objek vital yang memang sering diganggu sama OTK lah ya, orang tidak dikenal gitu, istilahnya orang tidak bertanggung jawab lah. Dia nyuri minyak mentah, dia nyuriin barang-barang operasi gitu ya, memang cukup tinggi. Dan ada PT gitu ya, ada PT provider pihak ketiga, dan gue representatif dari Chevron saat itu untuk istilahnya dengan mereka lah bekerja sama gitu untuk pengamanan ini. Enggak, emang ada orang yang nyuri minyak mentah gitu nggak? Minyak mentah lu bisa lu pakai buat apa? Dijual tuh Ki, lu buat tanker lu jual lagi, wah itu mahal itu. Nggak mungkin bisa sedikit gitu ya, berarti ya. Kalau nyolong tuh pasti banyak gitu ya. Oh nyolong banyak. Saat gua masuk tuh lagi marak-marak ya. Dan saat gua masuk tuh memang ada yang lagi ditangkap lagi. Dan anggota gua itu pelakunya, parah banget. Parah. Memang mereka udah mafia ya. Jadi di internal sendiri itu memang mereka ada orang lah gitu. Jadi memang alhamdulillah saat itu diusut sama kepolisian, dan ya memang salah satunya anggota langsung diberhentikan. Langsung dipecat. Enggak, sekali nyolong rata-rata berapa banyak sih biasanya? Itu nggak terdetek. Kalau dikuantifikasi. Itu nggak terdetek karena gini, ketahuan itu kalau dia misalnya memang tertangkap tangan. Jadi misalnya kayak ya waktu kejadian yang 2013 itu, dia mogok, si truknya itu lagi berhenti lah, ditangkap sama masyarakat. Ada yang melapor ke polisian, ke kita juga gitu, lapor, Pak ada truk tuh Pak, kayaknya ada minyak tumpah Pak, katanya gitu. Kesana memang iya, dia lagi nyedot minyak, pipa kita lagi dibolongin, dia lagi ngangkut, ya ketangkep. Nah berapa lama dia melakukan itu nggak tahu. Apakah sudah 5 tahun kah? Apakah sudah berapa ratus
tanker yang sudah diisi gitu. Nggak tahu tuh. Sama kayak pipa PDAM bocor aja ya, kita nggak tahu sebetulnya udah bocor berapa lama dan berapa banyak. Betul. Bener. Karena memang sekian banyak yang dikirimkan gitu ya. Kalau dari ini kan ke Dumai ya, akhirnya tuh semua minyak itu ke Dumai. Nah di Dumai sendiri itu dianggapnya kayak perjalanan karena kecil ya gitu. Itu dianggapnya perjalanan hilang di perjalanan aja, kayak misalnya dari penghilang suhu lah dan lain-lain, dan lain-lain lah. Dianggapnya jadi secara persentase sebenarnya nggak gede kecil, gitu ya. betul. Cuman kalau tetap aja nyolong gitu ya, tetap ya. Iya. Karena kalau dihitung-hitung kerugian negara itu ratusan miliar itu yang terakhir 2018 sama Kapolda kemarin 2019 lah. Tertangkap itu yang geng lain gitu ya. Geng banyak banget. Jadi itu ratusan miliar itu. Dari pengakuannya dia udah berapa kali, itu memang jaringan lah. Luar biasa. Seru sih, seru. dunia baru lah. Tapi sebagai background nih, Angga ini dulunya di Bandung tuh pendekar Merpati Putih. Oh iya benar banget gua. Benar dia pendekar Merpati Putih. Ya. That's why ya. Ya. Makanya Tapi, itu pengamanan objek vital. Iya sih benar juga ya. Enggak, tapi lo pakai enggak? Ilmu lo pakai enggak? Ada sebenarnya ya. Praktek kalau ilmu ekonominya sih yang gua pakai tuh ilmu nongkrong di Nanas sama di Jalil. Di warung-warung. Jadi memang kepake banget ya. Ternyata ya maksudnya kalau gue ditanya, lu ya ini gue cerita interview waktu gue permanen kan di interview lagi ya sama beberapa manajer gitu. Pengalaman kamu nanti kamu di sini berhubungan dengan eksternal gitu apa? Saya banyak gaul Pak gitu. Apa? Saya kuliah 7 tahun Pak. Wah, kamu kuliah 7 tahun. Iya, saya 7 tahun tuh ya saya banyak kenal sama orang gitu gaul, dan saya yakin di sini bisa berguna buat, dan memang bener itu. Ya alhamdulillah ya, maksudnya kita kenal sama banyak orang dan lain-lain itu sangat kepake di lokasi gitu ya. Jadi kita kenalan sama tokoh-tokoh masyarakat, sama preman-preman setempat. Jadi kalau begitu ada, dan memang selain gangguan tadi keamanan itu pencurian itu di stop jalan, stop produksi itu sering banget didatangin masyarakat tuh. Karena memang ya ekonominya jomplang ya. Maksudnya kalau gue di Jawa ngelihat orang-orang kayak gitu, di sini pun di waktu di sini pun ada beberapa ya listrik pun kadang nggak masuk ke sana. Listrik padahal di sekitar di site itu dia punya mungkin ada pembangkit sendiri, tapi di sekitar site sendiri listrik nggak nyampe bahkan. Bener, PLN tuh nggak nyampe ke sana. Karena kan kalau listrik kan hanya untuk kegiatan operasi kan. Iya. Itu. Jadi sedih juga sih, maksudnya disebut miskin tuh miskin bener gitu ya. Jauh lah kalau kita ngeliat di Bandung dulu yang masih miskin tuh masih gaya gitu ya. Gitu. Kalau di sana emang ya udahlah gitu. Jadi spill effect dari kegiatan ekonomi di sekitar site-nya itu nggak langsung kerasa ke masyarakat sekitar. Betul. Itu yang memang jadi kayak ini negara kaya gitu ya, tapi masih banyak ya orang-orang yang memang nggak terkena itu, dan itu yang menjadikan banyak masyarakat itu demo gitu ya, masalah tenaga kerja gitu, masalah Pak ini tanah kita kok kita nggak dapat kerja di sini Pak gitu, kita minta kerjaan dong Pak gitu. Tapi ya memang itu tugas negara kali ya, yang untuk pendidikan itu kadang-kadang nggak sampai ke mereka gitu. Jadi mereka SD pun nggak beres. Jadi gimana mereka mau daftar coba? SD pun nggak beres gitu ya, SMP pun nggak beres gitu. Jadi ya paling tenaga mereka dipakai untuk sementara lah. Misalnya lo tolong ngamanin alat berat ya seminggu gitu. Kasihan sih memang. Ya pendidikan pun di sini nggak merata gitu ternyata ya. Dan ini baru bicara di Sumatera ya, yang nggak terlalu jauh dari Jawa ya, apalagi yang di timur ya nggak ya? Iya benar. Lebih ngeri lagi ya. Betul. Iya. Nggak, cara lu buat bisa kenal sama preman caranya gimana sih? Misalnya ada preman yang gimana cara pertama kali lu akhirnya bisa kenal dan dekat sama mereka? Gimana? Itu susah ya, itu nggak ada di ilmu. Gua kuliah 7 tahun nggak dapat di buku gua. Nah tapi ini kan menunjukkan bahwa kuliah itu kan bukan di bangku doang kan. Benar. Makanya jangan kupu-kupu lah ya, kuliah pulang lu harus main lah gitu. Dan memang ya
itu gimana ya cara, ya kalau gue kenal kalian berdua sama Ebin juga kan orang-orang yang lu kenal sana sini, dan itu memang kepake lah gitu ya. Kalau preman setempat juga, mereka juga kalau kita kenal, kitanya juga tidak, ya mereka juga inilah welcome juga sih. Karena kalau kita pengen tahu gitu mereka apa masalahnya apa bang gitu, gini oh gini bang gini ya, oh oke. Yang penting kita dengerin lah, kita nggak merasa sombong kita dari suatu company, kita di mereka juga pengganggu, nggak menganggap mereka pengganggu, tapi bang ada apa bang gitu ya, dengan ngobrol sih pas gitu ya. Cuman ya ada satu ilmu yang gue inget banget. Manajemen itu kan manajemen with man gitu ya, jadi nggak selalu harus gue yang maju gitu. Begitu gue nggak bisa masuk, gue punya tim gitu, oh gue harus lewat si A nih, oh si A lewat B, jadi caranya muter dulu gitu, nggak harus langsung gue gitu buat ngedeketin si orang ini gitu ya. Gitu sih ya. Nggak harus kita lah, pakai orang lain lagi. Jadi merpati putihnya kepake nggak? Alhamdulillah enggak ya. Iya. Gue penasaran tuh padahal. Seru juga kalau kepake. Cuman ya, gue kan sekarang pindah ke tim pertanahan nih 2 tahun ini. Jadi 2 tahun terakhir gue ke tim pertanahan jadi nggak di security lagi. Terus pas mau pindah ke pertanahan ini gue ada satu nggak lupa lah ya sampai sekarang, karena saat itu ya itulah. Well kita itu banyak yang udah puluhan tahun kan ya, dan puluhan tahun, dan itu karena tadi di pedalaman itu kawan-kawan yang memantau kan terbatas. Jadi itu sudah banyak dipenuhi tanaman biasanya tuh. Ada tanaman-tanaman, begitu mau masuk lagi susah kan, udah banyak tanaman gitu. Begitu lu mau saking masuk lagi. Lamanya udah ditinggalin ya. Bener, udah ada encroacher lah ya, yang penyerobot lahan lah gitu. Banyak banget di sini. Okay. Banyak banget. Begitu mau masuk, nah saat itu ya udah, begitu kita mau masuk dan lain-lain, wah itu puluhan parang keluar ya. Oh iya? Wah itu berapa kali gitu, yang terakhir tuh udah sampai wah di depan puluhan parang keluar kan, nggak mau mereka diusir dari situ karena mereka merasa udah udah 10 tahun lebih di situ. Terus kita ini negara pak mau ini lagi, ya mereka ya kita berhadapan dengan itu lah kalau di depan ya gitu. Itu sih nggak lupa gue, aduh lumayan lah menyeramkan sih, tapi nggak gue ceritain sama bini. Iya. Ini mereka tanahnya berarti udah dipakai tinggal atau misalkan diolah gitu ya, sama kayak berkebun segala macam. Iya bener, dan hidup di situ. Oh udah hidup situ, udah ada rumah macam. Udah ada rumah. Bahkan ada, apalagi udah jadi permanen susah gitu. Gitu memang ya itulah. Dan itu banyak di daerah-daerah terpencil itu kan karena memang pengawasannya kurang gitu ya. Jadi ya itulah. Gitu, konflik juga, mereka juga banyaknya pendatang dan orang nggak punya gitu ya. Gitu sih. Ya udahlah diurusin sama aparat aja kalau udah gitu. Iya, susah. Site di sana tuh masih produktif nggak? Sampai tahun berapa tuh kira-kira reserve-nya? Masih, makanya berakhirnya kan kontrak kerjasamanya sama Indonesia tuh sekarang berakhir tahun 8 Agustus 2021. Nah ini lagi proses ke handover ke Pertamina gitu. Jadi sama Pertamina lagi mau digenjot lagi nih produksinya. Oke. Termasuk ngebuka sumur baru juga kali ya? Berarti. Iya, nah sekarang pas lagi di pertanahan ini lagi penuh-penuhnya karena yaitu seperti tadi cerita kan, well yang lama ditinggalkan ini oleh Pertamina itu dijadikan nanti well produksi di mereka. Jadi sekarang banyak permintaan untuk buka lahan. Nah tugas gue itu sekarang bagaimana negosiasi dengan masyarakat setempat agar deal gitulah. Waduh, berat sekali. Wah itu lumayan. Juga ya. Makanya gue gondrongin dikit lah biar agak. Iya. Biar nyari jadi kayak masyarakat setempat ya nggak ya? Ya emang ini hampir tiap hari gue ke sawit-sawit gitu, ke lahan-lahan sawit. Karena memang banyaknya ditumbuhin sawit ya. Iya. Gak, nanya dong gak. Gue kemarin tuh tertarik ngeliat postingan lo di Instagram yang lo foto-foto di rumah-rumah warga gitu, ada rumah panggung ya mas. Wah gue bilang ini dia nih enak ya di sana. Maksud gue kita yang sama-sama seneng motret kan, wah itu surga banget ya nggak ya? Bisa motret macam-macam di sana. Gimana tuh nggak? Emang lingkungannya memang masih begitu ya nggak ya? Banyak yang menarik di sana ya?
budayanya Jadi- gitu, maksud gue masih asli banget. Jadi emang dulunya hutan Ki. Jadi Hmm. ya mereka tapi kemarin 1940 tuh buka hutan di situ ya, pekerja-pekerja lah gitu ya. Oh. Dan banyaknya kan itu orang kemarin gua ke Kampar gitu ya. Jadi gua nego sama ada well kita di sana, gua nego sama yang punya tanaman di sana gitu kan. Nah, pas banget tuh rumahnya tuh ya itu masih kampung aslinya di situ ya. Udah gue foto-foto lah Pak, ikut foto lah Pak ya gitu. Ya itu bagus banget gitu. Jadi memang rumah-rumah panggung itu masih dipakai Tinggal mereka hidup gitu ya? Tinggal dari orang tuanya mereka dari tahun 1940-an ya, ada itunya. Mereka masih di situ. Ya itulah jauh dari hiruk pikuk kota gitu ya. Terus Pada pakai handphone nggak di sana nggak? Penasaran aja. Mobilnya Pajero Ki. Oh. Gila, gue lihat PSF. Wih gile, ini rumahnya begini, mobilnya itu bos-bos sawit, gila itu bos sawit. Bos sawit ya. Oh. Gila. I see. Gila mobilnya Pajero gini kali. Oke. Tapi akses kalau yang di daerah yang situ tadi Kampar itu berarti akses listrik, akses jalan itu udah oke ya di sana ya. Udah oke. Internet juga di sana oke nggak? Internet hilang timbul ya, kadang-kadang kadang enggak. Lah ini tapi Agak ini bagus susah. nih. Enggak. Internetnya bagus nih, lu. Oh kalau di Dia sini ya, di lu pakai Iya. pakai Indihome. Pakai apa? Indihome. Ya. Kalau nggak apa-apa, karena Angga di Rumba ya. Angga sekarang di Rumba ya. Iya, kalau di Rumba sih bagus, pastilah. Iya. Oke. Enggak, gue mikir gini aja, enggak, yang di daerah-daerah terpencil itu ya, apalagi sekarang sekarang semuanya WFH, anak sekolah online gitu kan. Yeah. Terus mereka gimana sekolahnya gitu kan? Kalau internet nggak ada tuh kan berat juga, mereka pasti sekolah jarak jauh anak-anak itu. Bener. Memang gini Ki, gue juga kan anak gue sekolah bukan di sekolah Cendana ya. Kalau Cendana notabene hampir seluruhnya tuh anak employee ya, yang ya alhamdulillah gitu diberikan kemudahan di sini sama Allah yang lu dapat Indihome di sini, lu dapat fasilitas lebih gitu ya. Nah, sedangkan anak gue kan sekolahnya di SDIT, di mana itu kebanyakan umum ya, kebanyakannya umum. Nah, memang sampai gurunya sendiri pun itu kalau lagi kayak gini, tiba-tiba hilang, terus minta maaf sama kita, sama orang tua, anak-anak, mohon maaf, Ustadz, kadang-kadang habis pulsanya, terus kadang-kadang, gue merinding ya, jadi gue juga ini perjuangan guru di sini gitu ya, terus koneksi Ustadz, itu listrik mati, sorry. Di sini itu yang sering banget tiap hari ada tuh pemadaman listrik bergilir Ki, Wan. Iya. Dan sedangkan kalau di camp itu nggak pernah mati listrik ya, kecuali maintenance lah. Nah sedangkan di luar itu pemadaman listrik bergilir, gitu kadang-kadang 4 jam, besoknya giliran daerah mana itu. Jadi mohon maaf anak-anak katanya listrik di rumah Ustadz mati, jadi nggak ada kayak gitulah. Itu sering tuh kayak gitu. Jadi ya memang anak-anak juga, ya yang lain juga mengalami itu ya, teman-temannya anak gue juga mengalami hal tersebut lah. Jadi ya itu salah satu memang gue mengajarkan harus bersyukur sama anak gue tuh gitu, lo diberikan kelebihan di sini ya, lo bersyukur, teman-teman banyak yang nggak memiliki itu gitu. Itu sih. Ini ya miris ya rasanya ya. Miris. Iya, bener. Jadi gue tahu maksudnya kalau kita kan ya gampang gitu, ternyata ada beberapa yang sampai kan kemarin ya gurunya tidak mendapatkan fasilitas lebih mungkin dari pakai uang sendiri. Kadang-kadang memang ada guru yang curhat gitu ya, duit gajinya buat beli pulsa gitu awal-awal gitu ya, buat beli paket gitu. Itu memang kasihan lah. Dan mereka itu perjuangan guru tuh luar biasa lah, gue rasa di WFH ini ya. Iya, makanya memang sih benar-benar luar biasa banget. Dan maksudnya objektifnya mereka adalah ya dia harus bisa tetap mendidik, tapi di satu sisi dia juga tahu kalau si siswanya juga harus dijaga kewarasannya gitu kan. Kalau terlalu ini juga kasihan si anak-anak ini. Memang berat banget sih gue melihat ya di mana-mana. Dan kemarin juga sempat ngobrol tuh cerita di Indonesia Timur juga memang, waduh kasihan deh pokoknya. Aduh gue tuh nggak ngebayangin udah setahun lebih nih anak-anak kecil ini. Lebih parah sih itu ya. Aduh iya.
kita semua Iya sih. masih satu Indonesia struggling untuk Iya. pemerataan dan keadilan sosial. Iya, bener-bener. Tapi gue Apalagi- percaya loh sebenarnya ya, kalau misalkan akses listrik, akses internet itu makin terjangkau kemana-mana, dan kita banyak lokasi yang sulit dijangkau, ini kan harusnya kesenjangan informasi itu mengecil. Menurut gue lama-lama kesenjangan pendidikan juga akan Iya. terbantu, kesenjangan ekonomi juga lama-lama akan berkurang gitu. Tapi memang infrastruktur memang harus beres dulu gitu. Bener. Iya. Itulah memang contoh yang nyata tuh dari ya alhamdulillah presiden kita juga ke arah situ, dan itu nyata banget yang dari jalan tol tadi gitu. Biasanya orang 5 jam, 6 jam, sekarang sejam udah nyampe gitu. Wih, jauh banget ya. Jauh Udah banget. 5 jam, 1 jam. Signifikan lah. Dengan adanya jalan tol gitu ya. Ya. Itu sebelumnya emang jalannya masih berat, bergelombang gitu nggak? Atau Enggak, jalannya memang gara-gara udah nyampur dengan itu? Iya, jadi jalannya tuh satu-satunya. Jadi kan di kita tuh tanker tuh memang jalan itu yang dipakai. Jadi ya di jalan tuh ya truk-truk gede, trailer jadi ya memang bikin lambat ya. Iya, bikin lambat. Sedangkan kalau ke tol kan mereka nggak boleh masuk. Iya. Jadi ya dibatasi lah. Banyaknya lewat tol ya. Sekarang alhamdulillah lancar. Jadi ya orang-orang kayak di Duri di sana, di Dumai ya mereka bisa segera ke Pekanbaru lah. Cepat lah gitu. Soalnya kan seperti ini sih fasilitas kesehatan itu sih, apalagi COVID begini kan. Itu kan seperti di Duri terbatas sekali gitu ya. Jadi Pekanbaru juga ini dengan adanya tol itu ya mereka dengan bisa lebih cepat lah kalau ada yang darurat gitu ya. Benar. Itu tuh yang benar tuh penting banget tuh. Gitu. Enggak, ini dari pantulan jendela ya, gue bisa lihat ini kayak masih hutan banget ya Kak. Iya. Sehutan itu kah di tempat lu sebetulnya? Jadi alhamdulillah gue dapat rumah dinas itu di seberang sana gitu ya, seberang depan rumah gue tuh hutan memang gitu. Ini tetangga memang agak jauh sih, jadi ada berjarak gitu ya. Jadi alhamdulillah rumah gue jadi misah sendiri gitu ya. Jadi awalnya sih yang lain dempet-dempetan gitu, maksudnya bukan dempet-dempetan ya, yang lain deketan gitu, bisa lu keluar gitu kan. Kalau gue memang harus agak jalan dulu gitu, tapi ya itulah begitu lu ngeliat jendela enak juga ya, adem juga ya pemandangannya. Depan ya itu sih memang salah satu kenikmatan yang gue nggak nyadar, tapi begitu gue pulang ke Bandung kan rame banget ya Bandung sekarang ya. Banget. Gue tuh sempat ini terakhir ke Bandung tuh gue ini anak gue yang ketiganya belum ketemu kakek neneknya. Gue udah 2 tahun gak pulang karena ya COVID lah ya. Terus anak gue yang ini belum ketemu kakeknya, sedih juga gue yang nggak balik nih. Waktu terakhir kali 2 tahun kemarin gue balik Bandung, gue culture shock gitu selama beberapa hari. Rasanya kok rame banget, pusing gue. Biasanya kan sepi gitu ya. Biasanya sepi gitu, orang batuk di seberang gue aja kedengeran tuh ngomong kan. Ini banget. Gue culture shock seriusan, gue kayak orang kayak Tarzan ke kota ya. Iya. Ini kok rame gini, gue yang pusing. Kayaknya gue kangen kesepian, maksudnya sunyi gitu ya. Terus ini yang memang agak berbeda tadi kalau balik ke pertanyaan Iwan soal Gunung Bojau ya, apa bedanya di kota gitu ya yang sekarang apalagi ramai sama di hutan. Itu salah satunya memang yang satu tadi ya, yang gue betah di sini tadinya yang gue kira gue akan kehilangan gitu ya. Ini bukan dunia malam yang lain ya, maksudnya dunia malam tuh keramaian sampai malam. Kalau di kota kan lu jam 8, 9, 10, 11 itu masih rame gitu ya, nongkrong, dan itu gue pikir bakal kehilangan itu. Ternyata di sini tuh kayak jam 8 tuh udah pada tutup, sepi gitu ya. Memang ada di area tertentu yang dia sampai malam gitu, tapi sangat minor lah di sini, sangat kecil gitu ya. Ternyata gue betah dengan itu. Jadi jam 8 tuh ya lu udah misalnya udah isya gitu ya sama anak-anak, ya ngobrol-ngobrol, tidur gitu kan. Dan yang luar biasa di sini tuh kalau ya karena di sini kebanyakan muslim ya, mayoritas muslim. Jadi ya kalau di Bandung ya mungkin di Bandung atau kata gue keluar rumah tuh udah astagfirullah, ini godaan banyak banget gitu ya. Kalau di sini salah satu yang membuat mata gue terjaga itu salah satunya ya, memang mereka kebanyakan di sini pakai hijab lebar gitu ya. Terus kalau subuh ke masjid itu yang biasanya kalau gue di rumah itu bapak gue, tetangga gue gantian imam karena memang satu saf aja gitu ya.
Jadi gantian tuh tiap hari bapak gue, besoknya siapa. Di sini tuh sampai subuh itu sampai 100 gitu, 100 orang. Waduh, Banyak banget. hebat. Oh luar biasa itu. Ya apalagi yang lainnya, subuh aja udah. Ya. Itu yang bikin gue nyaman tuh di sini kental dengan kayak gitulah. Lu ke tetangga juga seperti gini lah. Kemarin lu sakit gue, misalnya ada tetangga sakit COVID tuh, tetangga tuh di sini siapa yang makan siang, siapa makan pagi, siapa itu kerasa banget lah. Jadi oh ini namanya apa? Ada bertetangga gitu ya. Ya. Makanya gue kalau waktu di kota gitu kayak NKRI agar mati, tapi lu tetangga nggak kenal kan? Mau ngomongin NKRI lu, tetangga aja nggak pernah lu sapa gitu kan? Lu ngomongin NKRI gitu. Nah di sini tuh luar biasa lah. Hampir semuanya kenal dan kalau ada apa-apa tuh cepet gitu. Care sama semua tuh kerasa banget sih. Itu yang bikin gue betah di situ. Aduh, gue kayaknya betah sini. Berarti ini di tengah kesepian lu malah menemukan kehangatan ya enggak? Itu bener banget kan. Bener banget itu. Jadi itu tenang itu ya. Maksudnya gue merasa tenang gitu. Oh ini kayaknya. Luar biasa Angga ya. Angga yang kita kenal dulu di kampus gak bisa diem banget. Semua orang disamperin, diajak ngomong. Hedon kan dulu tuh Angga tuh deh. Tapi kebiasaan itu masih Oh iya masih, cuma sekarang kan lo lebih sepi gitu. Kalau di kampus kan mungkin lo kayak wah nih semua orang bisa gue ajak ngobrol gitu. Sekarang kan juga mungkin gak seramai itu di sana ya gitu. Iya, gue sempat kan sepedaan sama teman-teman kan. Udah itu gue sana begitu beres gak? Temen lu banyak banget di jalan, siapa? Gak tahu, gue gak kenal. Gue sama-samain aja. Emang udah jiwanya begitu sih Angga. SKSD-nya masih tinggi ya guys. Gokil, dia dari dulu semua orang ditegor. Semuanya friend. Luar biasa Angga nih emang. Enggak, di situ masih ada binatang liar nggak? Itu dia. Jadi waktu gue, kalau di sini ya, ini tadi hujan, jadi kalau nggak hujannya udah, karena di Pekanbaru ini panas banget ya. Berapa hari ini tuh di luar tuh 38 derajat, 35 derajat gitu ya. Itu panas banget. Nah ini lagi hujan deras dari jam 4 subuh lah ya. Ini hujan sampai ini masih ada rintik-rintik. Ini tuh di belakang tuh monyet naik-naik nih ke pohon nih. Hampir tiap hari. Pagi dan sore tuh di belakang tuh monyet, beruk yang gede-gede gitu ya. Iya. Itu loncat-loncat lah. Lu suka kasih makan? Nggak boleh. Kalau dikasih makan, kalau dikasih makan, dia akan minta lagi besoknya. Akan maksa, kan agresif dia, jadi minta terus gitu. Jadi emang nggak boleh dikasih makan. Gitu. Jadi ya anak-anak gue seneng lah lihat pemandangan itu. Dan nggak bosan-bosan tiap hari pada. Itu mahal banget ya, kayak gitu ya. Nggak perlu ke taman safari, kita harus ke taman safari itu. Ya sampai serunya jemuran tuh sampai dibawa ke atap sama mereka ke pohon. Waduh. Mereka sering jahil. Iya. Jemuran. Tapi yang bahaya memang king cobra lah ya, king cobra sama piton ya. Piton cuman ular gede ya kayak king cobra tuh masih ada beberapa karena kan hutan ya. Dan nih akhir-akhir ini banyak piton gede yang masuk ke rumah temen gue gitu. Jadi yang 3 meter, 4 meter, gue juga beberapa tahun yang lalu sempat ada pengalaman itu yang pulang gue malam, kemudian juga gue ngelindes jalan gue ranting kok gede banget ranting ya, taunya ular 4 meter ya. Dan gue giles, enggak lah dia santai aja gue giles jalan. Oh iya? Santai aja. Saking gede. Gila. Serem. Cuman gue tanya sama yang punya rumah sebelum gue saya tuh baru pindah ke Rumbai gitu dari Duri kan. So, gue tanya, Pak, ini ular gede emangnya? Oh, penghuni lama tuh enggak. Oh, berarti sering dia lewat sini. Tapi seru sih, mereka nggak pernah ganggu sih. Maksudnya mereka ya lewat karena kan ini habitat mereka ya. Tapi lebih bahaya mana enggak? King cobra atau ular piton kalau kita ketemu sama mereka? Yang bahaya itu king cobra lah. Kalau piton itu setahu gue belum pernah ada. Paling makan kucing ya, kucingnya dimakan gitu, dia masuk rumah terus tiba-tiba kucingnya udah dimakan gitu ya. Terus ini security juga anjingnya hilang satu. Anjing gede tuh, anjing security kayak K9 tuh. Iya. Udah gendut aja udah. Aduh gila ngeri banget. Tapi kalau bayi anak kecil tuh yang bikin serem ya kalau gitu ya. Iya, kalau masuk ke rumah ya. Tapi kalau king cobra sih memang
Tapi kalau Cobra itu ngasih tahu kan dia ada gitu ya, ada suara. Dan memang ya temen gue sih yang pernah kejadian sih anaknya dia naik motor, ternyata anaknya naik ke motor ya bengkak aja tangannya sih. Dipatuk? Naik ke motor dia ke nggak tahu lah naik kemana, dia lagi jalan tiba-tiba dituk gitu kan. Ternyata di motor. Terus di mesin mobil. Jadi kebiasaan kita tuh di sini kalau untuk menghindari hazard baik gitu, kalau mau masuk mobil lihat dulu bawah gitu kan. Gue juga lihat bawah dulu, siapa tuh di bawah mobil kan. Nanti pas lu lihat bawah malah dipatok lagi. Itu juga. Itu salah satu lah. Kalau di Duri lebih seru lagi. Jadi lo kalau buka jendela ini gitu ya, kalau di Duri buka gajah, pandangannya gajah gitu ya. Masya Allah. Dan terakhir karena udah agak sepi, beruang masuk. Ada beruang. Beruang madu hitam gitu. Beruang madu hitam ya, benar. Wah. Seru banget ya. Ini hidup di mana ini? Gak kebayang rasanya kayak gitu. Ya, dulu sama istri nonton, wah kayak, lu tahu film ini kan, Wibatu Zoo itu yang. Iya, Wibatu Zoo. Dulu kan, seru banget ya. Jadi ternyata mengalami begituan sih. Matt Damon ya itu ya. Aduh. Ya gitulah sih, sedikit ini. Sedikit berbeda, jauh lah ya berbeda ya. Jauh lah. Berarti tapi di antara semua pengalaman itu nggak ketemu sama binatang liar gitu ya, kesepian. Apa sih yang paling benar-benar lu rasa, ya maksudnya terus kekeluargaan yang di sana, apa yang paling benar-benar lu ngerasa bahwa ini sekarang adalah rumah lu? Jadi yang gimana ya, jadi sebenarnya kalau rumah itu kan keluarga gue lah ya, yang pasti ya. Memang yang agak sedih sih ini karena gue jauh sama orang tua lah. Kalau bisa orang tua dibawa ke sini, cuman karena orang tua sangat gaul di Bandung gitu, jadi dibawa ke sini tuh udah pengen pulang. Ya bokap gue seminggu 2 kali tuh reunian kerja. Dibawa ke sini tuh udah pengen pulang aja boy ya. Udah pernah diajak sana nggak? Udah beberapa kali ke sini. Cuman bokap gue karena aktif gitu ya. Ya. Pengen dengan teman-temannya di sana ya udahlah. Pengennya sih gue udah sini aja lah gitu. Ya memang yang berasa rumah gue itu di sini ya itu keluarga gue lah ya. Jadi ya kalau lu capek, ya kayak lu capek kerja seharian lah, begitu ke rumah tuh ya bini dan anak-anak tuh memang ya gue semenjak COVID ini kan gak ada yang bantu di rumah ya. Karena nggak boleh masuk, jadi nggak boleh masuk yang kecuali tinggal, karena yang bantu di rumah gue tuh harus pulang hari gitu kan, dan itu nggak boleh masuk semenjak COVID. Jadi peraturan di camp ini nggak boleh ada tamu, tertutup gitu ya. Kurir pun hanya sampai gate gitu. Jadi menghindari adanya interaksi lah ya sama gitu. Nah, jadi ya otomatis gue berdua sama bini kan ngurus anak 3 gitu. Ya lu cuci piring, lu ngepel, lu beres-beres semua lah. Dan gue juga kan gue bukan WFH Ki. Gue tuh termasuk didaftarin yang salah satu yang memang base office, bukan base office ya, malah gue harus ke lapangan soalnya kan tiap hari. Oh iya. Jadi gue ya sering keluar kota gitu, kayak tadi ke Kampar, sering kemana dan sebagainya. Dan ya alhamdulillah ya dikasih sama Allah bini gue yang ya gue sih luar biasa ngerasain, waduh ini nyokap gue dulu kayak gini juga kali ya. Lu nggak ada siap-siapa ngurus rumah, ngurus begitu. Gue pulang ke rumah juga, ya gue itulah yang mengobati capek gue gitu ya. Capek. Meskipun di rumah ya anak-anak berantem lah, itu justru seneng lah gue ya. Pernah anak-anak gue ngungsiin waktu asap. Nah di sini tuh kan seringnya asap ya, selain pemadaman itu asap. Alhamdulillah nih 2 tahun ini ketat lah dari Kapolda ini ya. Terakhir itu sangat ketat lah, begitu ada ini langsung diatasi. Alhamdulillah. Waktu asap gue karena bini sama anak-anak gue tuh asma, jadi gue ngungsiin ke Bandung lah ya. Selama sebulan itu sepi banget gue ya, pulang kantor nggak ada rame-rame, sepi banget. Jadi ya menurut gue rumah gue sih ya itu kan nggak hanya di sini ya. Jadi dimanapun asal ya itu sama keluarga gue ya itu rumah gue lah ya. Insya Allah lah. Luar biasa. Gitu sih. Makanya sekarang kalau mau kemana ya udah asal keluarga gue ikut boleh lah. Gitu. Kalau dulu kan oke lah jauh-jauhan gitu. Kalau sekarang aduh kayaknya
Ada yang hilang kemarin, agak jauh sebentar, aduh ada yang hilang. Ini evolving kita sebagai seorang pria ya. Kalau dulu masih muda gitu ya, preman gitu ya, senengnya kemana kesana kesini gitu ya. Kalau udah makin dewasa, ya balik lagi keluarga jadi tempat rumah kita ya. Bener banget coy. Jadi ya bener sih, dulu sampai bini aneh kan, dulu kan keluar pulang malam gitu ya ngopi sama kalian gitu, sama teman-teman kita juga. Sekarang tuh kerjaan gue ya pulang main sama anak-anak gitu ya, main sepedaan. Ayo enggak, kangen touring-touringan tuh Vespa gitu. Antar aja lah. Kok tumben ya itulah mungkin ya umur juga kali ya, terus ya, prioritas di rumah gitu ya, prioritas udah roboh banget. Prioritas udah roboh banget lah gitu. Untung udah puas ya nggak waktu muda ya. Gue nggak pernah nakal gue. Gue baik dari dulu. Nakalnya dihabisin. Yang bahaya tuh ya nggak puas waktu muda nggak. Iya. Nakalnya sekarang ya. Iya. Lu punya duit nakal kan bahaya itu. Iya udah, iya sih. Bahaya. Udah nggak apa-apa, kita muda aja nakalnya udah. Angga lebih aman lagi. Udah tua, diisolasi lagi, nggak bisa kemana-mana. Nggak bisa kemana-mana. Nggak ada apa-apa, nggak ada yang bisa dinakalin. Itu bener sih, bener. Di sini kan terbatas. Cuman, ada satu gue mau sharing. Jadi, tadi yang gue memutuskan kenapa gue dari motret gitu ya, terus tiba-tiba ini tuh, gue itu nggak cuma interview sekali tuh, Wanki. Jadi waktu memang dari motret pun gue udah iseng-iseng apply gitu ya, nge-apply. Terus dan alhamdulillah gue ada 4 kali itu sampai interview terakhir ya. Cuman selalu gagal di interview terakhir nih. Baru yang keempat yang kemarin gol itu ya. Itu pertanyaan yang nggak bisa dibuat, dan itu pertanyaan itu di keempat interview itu keluar semua sama, ada pertanyaan yang sama yang nggak bisa gue jawab. Jadi pertanyaannya, lu kerjaan fotografer ya? Di sini memang bahasanya saat itu agak vulgar ya. para bos itu. Kamu nggak akan bisa orgasme di sini nggak? Kenapa Pak? Gitu. Kamu orangnya kreatif. Kamu ini di sini banyak aturan nggak? Kamu stres di sini. Kata gitu. Dan itu gue nge-apply lagi tahun berikutnya kan, karena ada jatah setahun tuh nge-apply itu. Gue nge-apply lagi tahun berikut, kok keluar lagi pertanyaannya? Padahal orangnya beda loh. Maksudnya yang interview gue beda. Berikutnya loh, kok sama lagi ya? Dan itu baru gue bisa jawab di terakhir. Begitu gue sudah punya istri dan anak, karena itu prioritas itu jadi berubah kan. Karena begitu gue belum punya anak, belum punya istri, gue iya ya, ini dunia gue ya, ntar gue terkungkung di sana ya. Gue nggak bisa jawab tuh. Begitu gue sudah punya istri, punya anak, gue ditanya itu, Pak, prioritas sekarang saya itu adalah istri dan anak, Pak. Gitu. Jadi masalah itu nggak prioritas buat saya. Gitu. Sekarang saya di sini ya, saya akan berusaha sesungguhnya, Pak. Itu nggak akan mengganggu. Terus gue pas udah beres sendiri, gue bisa jawab sekarang ya. Gitu. Iya, itu beneran prioritas kita berubah. Gitu. Tapi itu satu hal lagi sih nggak yang lu tadi share itu. Biar lu bisa move on, lu harus selesai dengan diri lu sendiri sih. Pada saat betul. Tadi tuh udah ngerasa cukup kan? Iya, benar. Iya, benar. Ada zona comfort gitu ya. Pada saat ngerasa selesai ya udah cukup semuanya gitu ya. Akhirnya lu bisa jawab itu dengan santai aja kan. Benar. Dan itu santai nggak dari sana gitu. Iya, benar. Kalau memang sudah saatnya ada aja gitu ininya ya. Iya. Ketemu aja gitu. Bener sih, memang berubah saatnya kan. Waktu yang 3 itu kan gue merasa gue udah gini, ya udah gue nggak mau itu kan. Cukup aja gitu, udah cukup. Iya, bener. Oke. Ya, makasih banyak sharingnya. Di luar kayaknya di luar jendela lu udah mulai kelihatan panas tuh kayaknya. Iya nih. Bentar lagi ada monyet. Iya. Iya, tadinya gue mau keluar nih, mau bikin di luar, cuma hujan ya, jadi ya siapa tahu ada monyet lewat kan, gak bisa. Iya. Oke, nggak, makasih banyak. Berguna banget nih sharingnya, pengalaman hidupnya. Balik lagi, setiap orang itu pasti menjalani pengalaman hidup yang berbeda lah, dan kita bisa ngambil banyak pelajaran nih dari apa yang Angga sharing tadi. Oke. Amin, insyaallah. Makasih nih udah undang, gue juga kangen sama kalian nih.
Sama-sama. Berat nggak? Kalau Fik, semoga sehat-sehat semua lah ya buat Emin juga, Bin. Amin. Sama Ya, Abang, Bin. Sehat, Bin. Cepet sembuh, Ketemu, Bin. Bin. Buruan. Minggu depan lagi, Bin. Iya. Thank you, Angga. Siap, sama-sama. Thank you, Angga. Bye. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.